Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, salam sehat, salam sejahtera, dan salam barokah. Saudara, terima kasih telah mengunjungi atau kembali ke channel ini untuk mendengarkan atau mengikuti kisah inspiratif. Video kali ini menceritakan tentang seorang pemuda Indonesia asal Jawa Timur yang bekerja sebagai teknisi pesawat terbang, bertemu dengan seorang janda cantik yang pekerjaannya sebagai pilot jet tempur. Bagaimana kisah selengkapnya? Kita ikuti video berikut ini. Musim gugur menyelimuti Moskow dengan angin dingin dan langit kelabu. Di sebuah apartemen modern yang menghadap sungai Moskva, tinggal seorang wanita dengan wajah yang sering menghiasi majalah penerbangan Rusia. Namanya Natalia Vronskaya, seorang pilot jet tempur yang kini mengabdikan dirinya sebagai instruktur penerbangan komersial. Wajahnya tegas namun cantik, dengan sorot mata biru yang seperti menyimpan cerita panjang kehidupan. Dia berusia 40 tahun, dan sudah menjadi janda selama 7 tahun terakhir sejak suaminya, juga seorang pilot, gugur dalam sebuah kecelakaan latihan militer. Natalia hidup dalam disiplin. Bangun pukul 5 pagi, jogging sejauh 5 km, lalu mengajar di Akademi Penerbangan hingga malam. Tapi di balik semua rutinitas itu, ada kekosongan. Hatinya seperti kabin kosong tanpa penumpang, sepi, dingin, dan tidak tahu akan mendarat di mana. Pada suatu malam yang dingin, Natalia duduk sendirian di balkon dengan secangkir teh hitam. Ia memandangi bintang-bintang sambil merenung. Hidupnya selama ini seperti mesin pesawat, berjalan stabil, namun tanpa gairah. Mungkin sudah saatnya aku pergi dari semua ini, gumamnya dalam bahasa Rusia. Ia tak tahu kemana, tapi hatinya menginginkan perubahan, sebuah petualangan baru, atau mungkin cinta. Di sisi dunia yang lain, jauh di sebuah desa kecil di Jawa Timur, tinggal seorang pemuda bernama Agra Prasetya, berusia 23 tahun. Ia bekerja sebagai teknisi peralatan penerbangan di sebuah maskapai lokal dan tinggal bersama ibunya yang sudah sepuh. Meski masih muda, Agra terkenal rajin, sopan, dan cerdas. Ia punya minat mendalam terhadap dunia penerbangan, meski ia sendiri tak pernah bercita-cita jadi pilot. Baginya, langit adalah misteri, dan mesin pesawat adalah seni. Suatu hari, ia mendapatkan kabar bahwa ia terpilih sebagai salah satu peserta program pertukaran teknisi penerbangan ke Rusia selama 3 bulan. Program ini adalah hasil kerjasama antara Akademi Penerbangan Moskow dan kampus tempat ia pernah belajar. Bagi Agra, ini seperti mimpi. Ia belum pernah keluar dari Indonesia, apalagi terbang sejauh itu. Namun ia menerima tantangan itu dengan penuh semangat. Sebelum berangkat, ibunya hanya berpesan satu hal. Nak, kemanapun kamu pergi, jangan lupakan salatmu dan jangan sembarangan jatuh cinta. Agra tersenyum. Cinta? Itu bukan prioritas. Ia bahkan belum pernah pacaran serius. Namun siapa sangka, langit yang mempertemukan awan dari berbagai negeri juga akan mempertemukan dua hati dari dua dunia yang berbeda. Hari pertama Agra tiba di Moskow adalah hari paling dingin yang pernah ia alami. Angin seperti pisau menusuk kulit. Ia mengenakan jaket tebal yang masih belum cukup melawan udara beku. Namun, semangatnya tidak surut. Diantar oleh seorang penerjemah, ia dibawa ke Akademi Penerbangan tempat ia akan belajar dan bekerja sementara. Di ruang pelatihan, Agra melihat banyak instruktur berwajah tegas. Tapi matanya langsung terpaku pada satu sosok. Wanita berambut coklat terang, berseragam pilot, dengan mata biru tajam seperti langit cerah. Dialah Natalia. Ia memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris yang fasih. Dan begitu memperhatikan Agra, ia mengerutkan kening. "You are from Java?" tanya Natalia sambil tersenyum samar. Agra mengangguk. "Yes, is Java, am." Natalia tak tahu kenapa,
Tapi ada sesuatu dari pemuda itu yang menarik perhatiannya. Bukan tampan secara konvensional, tapi ada keteduhan di wajahnya, dan bahasa tubuhnya menunjukkan rasa hormat yang tulus. Hari demi hari, mereka mulai sering bertemu. Agra kadang membantu Natalia memeriksa simulator penerbangan. Meski berbeda bahasa dan budaya, mereka terhubung dalam cinta yang sama terhadap langit dan mesin. Mereka sering tertawa karena salah paham bahasa, atau diskusi panjang tentang filosofi hidup. Perlahan tapi pasti, Natalia mulai merasakan kehangatan yang sudah lama hilang dari hidupnya. Sementara Agra, yang tadinya hanya ingin belajar dan pulang, merasa jantungnya berdebar setiap kali mendengar langkah kaki Natalia mendekat. Langit Moskow tidak lagi kelabu bagi mereka. Musim dingin mulai menyelimuti Moskow dengan salju yang turun perlahan seperti lembaran-lembaran surat dari langit. Jalanan putih, pohon-pohon berselimut es, dan udara makin menusuk kulit. Namun di dalam hangar latihan, suasana justru menghangat. Agra kini bukan hanya peserta magang biasa. Ia menjadi asisten tidak resmi Natalia, bukan karena keistimewaan, tapi karena kemampuannya yang cepat memahami mesin dan ketelitian yang memukau. Natalia sering memanggilnya untuk hal-hal sepele, dari sekadar mengecek panel listrik sampai mengobrol tentang makanan Indonesia yang membuatnya penasaran. Suatu sore, setelah pelatihan selesai, Natalia menawari Agra ikut bersamanya ke sebuah restoran kecil yang menjual makanan Georgia. "Kau pasti belum mencoba hachapuri," katanya dengan nada menggoda. Agra sedikit ragu, tapi ia mengangguk. Di restoran, mereka duduk dekat jendela. Lampu jalan temaram, salju turun perlahan di luar, dan musik klasik mengalun pelan. Natalia memperhatikan Agra, dan ia merasa nyaman. Bukan karena penampilan fisik Agra, tapi ketulusan dan ketenangannya. Pria itu tidak seperti pria Rusia kebanyakan yang ia kenal. Tidak mendominasi, tidak membual. Hanya diam, tapi mengerti. "Do you miss your home?" tanya Natalia pelan, sambil menyeruput anggur merah. Agra menatapnya. "Yes, especially my mother. But I like it here. Not because of the snow, but because of Somione." Natalia tak menjawab, tapi pipinya memerah. Ia tertunduk. Ada sesuatu yang mulai tumbuh, dan ia tahu ini bukan sekadar ketertarikan sesaat. Natalia tidak mudah jatuh cinta. Ia pernah memiliki cinta sejati, suaminya yang wafat dalam tugas, dan sejak itu, ia menutup hatinya rapat-rapat. Beberapa pria datang dalam hidupnya, tapi semua berlalu. Tak ada yang cukup sabar menghadapi bayang-bayang masa lalunya. Namun Agra berbeda. Ia tidak mencoba menaklukkan Natalia. Ia hanya hadir, menjadi teman bicara, pendengar yang baik, dan perlahan menjadi cahaya kecil di ruang hati yang selama ini gelap. Suatu malam, saat salju turun lebat dan jalanan ditutup, Natalia mengundang Agra ke apartemennya. Bukan untuk alasan romantis, tapi karena ia tahu Agra tak mungkin kembali ke penginapan. Di sana, mereka duduk di dekat perapian. Natalia membuka album foto lamanya yang tak pernah ia buka selama 7 tahun. Foto-foto suaminya, pernikahan mereka, hingga kecelakaan yang merenggut segalanya. "Do you think it's possible to love again after losing everything?" bisiknya, nyaris tak terdengar. Agra terdiam, lalu menjawab dengan tenang, "Love is not a replacement. It's a new seed. It doesn't erase the past. It grows next to it." Kata-kata itu menghantam jantung Natalia lebih kuat daripada suara jet tempur. Ia menatap Agra dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia merasa diizinkan untuk mencintai lagi, tanpa merasa bersalah. Dan malam itu, meski tidak ada pelukan atau ciuman, hati mereka seperti bersentuhan. Dalam diam, cinta tumbuh dengan akar yang dalam. 3 bulan berlalu. Waktu terasa begitu cepat. Agra semakin dekat dengan Natalia, meski tak pernah menyatakan cinta secara langsung. Di akademi, mereka tetap profesional. Tapi di luar jam kerja, keduanya menjadi seperti 2 insan yang baru mengenal makna hidup. Namun waktu keberangkatan Agra ke Indonesia semakin dekat. Hari terakhirnya di akademi diwarnai dengan perpisahan formal.
Semua peserta program mendapat sertifikat, dan Agra mendapat pujian langsung dari Direktur Teknik. Setelah acara selesai, Natalia mengajaknya duduk di taman kecil di belakang gedung. Salju baru saja berhenti turun, dan udara mulai menghangat. "You're leaving tomorrow," katanya datar. Agra mengangguk. "I will come back someday." Natalia menatapnya. "Will you? Or is that something people say when they don't want to hurt Someone?" Agra tersenyum. Lalu ia berkata pelan, "If you ask me to stay, I will." Hening. Natalia terdiam. Hatinya ingin menahannya, tapi pikirannya penuh keraguan. Dia 40 tahun. Janda. Warga negara asing. Agra baru 23 tahun. Penuh potensi. Ia tak ingin menghancurkan masa depan pemuda itu hanya karena perasaannya sendiri. Namun sebelum ia bisa menjawab, Agra menambahkan, "I don't want a goodbye, I want a beginning." Dan untuk pertama kalinya, Natalia menatap mata Agra tanpa ragu. "Then come tomorrow morning. If you see me waiting at the train station, we do start at beginning." Pagi itu, udara Moskow terasa berbeda. Kabut tipis menyelimuti stasiun, dan langkah orang-orang berpadu dalam ritme kesibukan harian. Namun di antara hiruk-pikuk itu, seorang wanita berdiri sendiri di peron, jaket tebal, topi rajut abu-abu, dan mata yang penuh harap. Natalia menatap ke arah gerbong demi gerbong yang mulai bergerak. Ia tidak tahu apakah Agra akan benar-benar datang. Ia sendiri tidak yakin mengapa ia berkata seperti itu semalam. Mungkin karena dorongan rasa, mungkin karena harapan kecil yang ia simpan selama bertahun-tahun. Detik demi detik berlalu. Suara pengumuman dalam bahasa Rusia terdengar menggema. Masih belum ada tanda-tanda Agra. Natalia menggigit bibir bawahnya, bersiap untuk pulang, atau mungkin melupakan semua ini. Lalu, suara langkah tergesa-gesa terdengar dari tangga bawah peron. Agra muncul, napas terengah, membawa koper kecil di tangan kanan, dan senyum yang tak bisa disembunyikan di wajahnya. Ia berdiri tepat di depan Natalia, dan dengan suara setengah bergetar ia berkata, "I missed the first train, but not the woman." Natalia terdiam, lalu menutup wajahnya dengan tangan. Ia tertawa pelan, bahagia, lega, gugup, semuanya bercampur. Ia lalu memeluk Agra, tak peduli pada tatapan orang-orang di sekitar. Mereka tidak perlu banyak kata. Hari itu, tanpa rencana, tanpa peta masa depan yang pasti, keduanya memutuskan untuk berjalan bersama. 2 bulan berlalu sejak Agra memutuskan untuk tinggal di Moskow. Ia memperpanjang visa dan mulai bekerja paruh waktu sebagai teknisi lepas di hanggar tempat ia dulu belajar. Natalia, meski tetap menjadi mentor dan kapten senior, kini merasa lebih hidup dari sebelumnya. Namun, hidup di 2 budaya yang sangat berbeda tidak selalu mudah. Agra mulai merasakan dinginnya musim semi Moskow bukan hanya dari cuaca, tapi dari sebagian teman Natalia dan kolega di akademi. Beberapa mempertanyakan hubungan mereka, perbedaan usia, budaya, status sosial, bahkan bahasa. "Dia hanya ingin visa permanen," kata seorang rekan Natalia suatu hari dengan nada sinis. Natalia marah, tapi lebih dari itu, ia sedih. Ia mulai meragukan apakah cintanya layak diperjuangkan. Dunia seolah tidak memberi tempat bagi kisah cinta yang tak sesuai norma umum. Sementara itu, Agra sendiri mulai rindu kampung halamannya. Ia merindukan suara adzan dari masjid dekat rumahnya, aroma nasi goreng di pagi hari, dan senyum ibunya yang hangat. Ia mulai bertanya dalam hati, apakah ia terlalu egois? Suatu malam, mereka duduk bersama di apartemen Natalia. Tak ada suara selain detik jam dinding. Agra berbicara lebih dulu, "Maybe I should go home." Natalia memalingkan wajah. "If that's what you want." "Tapi bukan karena aku menyerah," lanjut Agra. "Aku ingin mengenalkanmu pada dunia kecilku, pada ibu, pada tanah tempatku tumbuh." Natalia memandangnya. "Kau serius?" Agra mengangguk. "Jika kita ingin bersama selamanya, kita harus saling mengenal dunia masing-masing. Aku datang ke duniamu. Sekarang, giliranmu datang ke duniaku."
Natalia belum pernah ke Asia, apalagi ke sebuah desa kecil di Jawa Timur. Tapi saat pesawat mendarat di Bandara Internasional Juanda, dan angin tropis menyambutnya dengan aroma tanah basah dan suara khas burung lokal, ia tahu ia berada di tempat yang sangat berbeda dari langit Moskow. Ibu Agra menjemput mereka di bandara. Seorang wanita sederhana, berhijab, dengan senyum tulus dan tatapan penuh rasa ingin tahu. Ia memeluk Agra terlebih dahulu, lalu menatap Natalia dengan hangat. "Selamat datang, Nak," katanya dengan suara lirih. Natalia terharu. Ia tak mengerti sepenuhnya, tapi cinta bisa lewati batas bahasa. Beberapa hari pertama, Natalia belajar hal-hal sederhana. Makan dengan tangan, membungkuk saat lewat di depan orang tua, melepas alas kaki di dalam rumah. Ia bahkan ikut membantu Ibu Agra memasak sayur lodeh dan belajar mengenakan kain batik. Warga desa sempat heran, bahkan berbisik-bisik. Tapi ketika mereka melihat bagaimana Natalia dengan sabar menyapa anak-anak kecil dan ikut menyapu halaman saat kerja bakti, mereka luluh. Suatu malam, saat bulan purnama menggantung di atas sawah, Agra membawa Natalia ke tepi pematang. Di sana, ia berlutut, mengambil cincin sederhana dari saku. "Will you marry me not just as a woman I love, but as a soulmate who has walked both my world and hers?" Natalia meneteskan air mata. Ia tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya memeluk Agra erat, seolah tak ingin dilepaskan oleh dunia manapun. Dan di bawah langit Jawa Timur, mereka mengikat janji yang tak ditulis dalam kertas, tapi diukir dalam hati mereka. Pernikahan mereka tidak mewah, tidak ada gaun berkilau, tidak ada aula besar, tidak ada tamu internasional. Tapi di halaman rumah Ibu Agra, di bawah pohon mangga tua dan hiasan janur sederhana, Agra dan Natalia mengucap janji suci dengan cara mereka sendiri. Natalia mengenakan kebaya putih sederhana, rambutnya disanggul dan dihiasi melati. Ia sempat risah ketika mendengar lantunan doa dalam bahasa Jawa dan Arab, tak memahami sepenuhnya, tapi merasakannya menembus jauh ke dalam kalbu. Agra mengenakan beskap warna gading, wajahnya tampak lebih dewasa dari biasanya. Ia mencium tangan ibunya sebelum berdiri di samping Natalia. Pernikahan itu disaksikan oleh warga desa, guru ngaji, tetangga, bahkan anak-anak kecil yang dulu takut-takut mendekati Natalia kini berani memeluk dan mencium pipinya. Setelah akad dan tradisi kecil usai, mereka duduk berdampingan di pelaminan sederhana. Tak ada musik keras, hanya gamelan pelan mengiringi obrolan tamu dan aroma nasi kuning yang tercium dari dapur. Malam harinya, Natalia duduk di teras rumah, menatap langit yang penuh bintang. Ia memegang tangan Agra. "Aku tak pernah membayangkan langit ini bisa sama indahnya seperti di Rusia." Agra tersenyum. Langit memang tak pernah memilih negeri mana yang lebih indah. Yang berubah adalah hati yang memandangnya. Natalia menatap wajah pria yang kini menjadi suaminya. "Agra, aku ingin tinggal di sini. Setidaknya, sebagian waktu kita. Aku ingin belajar lebih banyak. Aku ingin membuat tempat ini menjadi rumah." Agra terdiam. "Dan aku ingin menunjukkan langitmu pada anak-anak kita suatu hari nanti, supaya mereka tahu bahwa cinta bisa melewati kutub utara dan khatulistiwa." Keduanya tertawa kecil. Di dalam rumah, Ibu Agra sudah terlelap. Angin malam berhembus, membawa aroma bunga sedap malam. Tak lama kemudian, gerimis tipis turun. Natalia mengangkat wajahnya ke langit, membiarkan tetesan kecil menyentuh pipinya. Agra memayungi dirinya dengan tangan kanan, melindungi istri yang kini telah menjadi bagian dari dunianya. Di antara rinai hujan, mereka berciuman pelan. Bukan ciuman penuh gairah, tapi pelukan dua jiwa yang sudah letih mengembara dan akhirnya menemukan rumah. Selesai. Saudara, terima kasih telah menyaksikan video sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu pada video berikutnya. Akhir kata, apabila ada kesalahan dan kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.